pemirsa, kembali lagi di Lebong Bilayo. Saya Cynthia Yunika akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Inilah berita yang sudah kami rangkum dan kami kemas dalam Lebong Bilayo. Kita awali berita yang pertama. Hari ini pemerintah Kabupaten Lebong kembali menyalurkan bantuan sosial. Kali ini Kecamatan Pelabai yang mendapatkan bantuan tersebut. Hari ini pemerintah daerah Kabupaten Lebong menyalurkan bantuan sosial Bansos kepada masyarakat Desa Pelabai. Tampak hadir pada kegiatan hari ini Babinsa, perangkat desa, Kadus, serta masyarakat penerima bantuan sosial ini. Kades Pelabai Paluan menjelaskan, bantuan yang diberikan berupa sembako sebanyak 218 kakak yang dipilih berdasarkan musyawarah dari Kadus masing-masing. Sehingga masyarakat yang mendapatkan bansos ini adalah masyarakat yang benar-benar layak dan belum mendapatkan bantuan lain sebelumnya. Untuk hari ini kita buat kegiatan untuk pembagian sembako dari Pemda. Alhamdulillah kemarin hari Kamis sebenarnya jadwal kita untuk seluruh Kecamatan Pelabai tentang pembagian sembako dari Pemda. Alhamdulillah adalah 218 kakak. Alhamdulillah hari ini kita untuk pembagian ini alhamdulillah ya udah pernah hadir ada Mas, perangkat desa dan juga kadus masing-masing. Alhamdulillah masih berjalan. Mungkin untuk saat ini setelah habis Natal masih berlanjut sampai sore. Pada pembagian bansos kali ini, perangkat desa berinisiatif untuk menggunakan kupon, sehingga masyarakat dapat mengantri dengan rapi dan teratur, tanpa berdesakan untuk mendapatkan bantuan sosial ini. Sehingga proses pembagian yang ada di Desa Pelabai berjalan dengan lancar. Untuk kupon itu memang teknis dari kadus masing-masing, jangan sampai ada untuk permasalahan ini istilahnya kacau untuk pembagian. Oh, jadi inisiatif dari desa, Pak, ya? Iya, inisiatif dari desa itu wewenangan kadus masing-masing. Memang kalau secara acak kita nih kira-kira pusing. Iya. Pusing pembagian. Alhamdulillah cara berurut dari kadus 1 sampai kadus 4. Nah, kalau himbauan dari saya mungkin ya berjalan lancar, kan, tertib ya itu kan. Jadi, supaya bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Ya. Ini ekonomi mereka, Pak, ya? Iya. Lebong TV, Dimas Kintan melaporkan. Berita yang kedua, mengingat Kabupaten Lebong masih dalam zona hijau, posko perbatasan diperketat guna dapat memblokir masuknya COVID-19. Mengingat Lebong masih berstatus zona hijau, maka terhitung mulai dari tanggal 1 Juli 2020, Lebong menjadi salah satu kabupaten yang memperlakukan new normal light. Kendati Lebong memasuki new normal, posko perbatasan masih tetap dilanjutkan, karena sangat penting untuk menyaring masyarakat yang datang dari luar Kabupaten Lebong supaya tetap aman dari virus COVID-19. Ya, itulah yang kemarin kami proposal kami sudah ngajukan ke Satgas. Ini lagi proposalnya yang kemarin sempat memang saya sudah tarik, tapi dengan pertimbangan rapat terakhir dari Pak Bupati mohon untuk diperhitungkan lagi. Kemarin kami sudah koordinasi ke BPD, ini sementara diproses kembali, di mana memang harapannya kami TNI Polri, karena sekarang kan hanya saya 2 personil, dari Kodim 2 personil. Sementara tugas 24 jam, otomatis yang sekali bertugas satu-satu saja. Jadi 1 TNI, 1 Polri, 24 jam. Jadi memang terlihat lebih lenggang, lebih sepi. Sementara yang lebih dikedepankan memang TNI Polri itu untuk menghentikan itu. Maka dari itu kami harapannya kalau itu turun rencana kami akan tambah personil seperti saat operasi ketupat ada. Setiap hari ada 5 di situ selama operasi ketupat. Hanya kan operasi ketupat berakhir tanggal 5. Setelah itu, itulah tinggal 1 orang polisi sama 1 orang TNI. Ini harapannya kalau memang ini segera direalisasi oleh Satgas Gugus Covid, anggaran honor ini akan kita gunakan untuk menambah paling minimal Polri-nya ada 3, TNI-nya minimal 2 lah tiap hari. Jadi lebih hidup, lebih ramai suasana dan bisa lebih disiplin. AKBP Iksan Nur SIK menjelaskan terkait beberapa permasalahan yang sudah dievaluasi oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19,
di mana sebagian dari OPD yang bertugas untuk menjaga posko perbatasan supaya meningkatkan perbaikan gizi, menu makanan, tambahan vitamin, serta tambahan untuk biaya BBM mengingat lokasi posko perbatasan yang cukup jauh. Sehingga nantinya penjagaan posko perbatasan tetap bisa lebih disiplin dari sebelumnya. Saya juga mendoakan mudah-mudahan rekan-rekan ASN yang lain, terutama dari Dinas Kesehatan, juga bisa mendukung, bisa lebih disiplin, dan harapan permintaan tadi terkait perbaikan gizi dan vitamin insya Allah direalisasi. Dan betul-betul dalam forum ini saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang ada di pos, siapapun itu, TNI, Polri, Pol PP, BPPD, yang sekalipun BPPD yang hanya tugasnya dapur umum, ya, saya sampaikan mereka adalah semua pahlawan-pahlawan masyarakat Lebong. Lebong ini hijau karena mereka menjamin siapapun yang masuk ke Lebong ini adalah orang-orang yang sehat, sehingga masyarakat Lebong ini aman dari COVID dan sampai sekarang masih zona hijau. Lebong TV, Mita Nisa melaporkan. Berita terakhir, Lebong telah menerapkan beberapa peraturan dan protokol kesehatan mengingat Lebong sudah masuk New Normal Life 1 Juli kemarin. Memasuki era New Normal, Lebong mulai mempersiapkan berbagai macam peraturan guna tetap mentaati protokol kesehatan yang berlaku. AKBP Iksan Nur SIK menjelaskan, untuk setiap kegiatan harus mentaati protokol kesehatan, baik di tempat umum, wisata, sekolah, dan yang bersifat mengundang keramaian. Untuk warga yang ingin melaksanakan hajatan, wajib melaporkan kepada pihak kepolisian, kesehatan, dan penyelenggara hajatan wajib mentaati protokol kesehatan, seperti menyiapkan tempat cuci tangan, tamu undangan wajib menggunakan masker, dan apabila tamu undangan tidak menggunakan masker, pihak penyelenggara hajatan harus memberikan masker kepada tamu undangan. Di bidang pendidikan juga wajib menyiapkan screening suhu untuk mengecek suhu tubuh siswa-siswi yang datang ke sekolah. Terkait dalam new normal ini, syarat utama di semua kegiatan yang tadi dibuka kembali adalah wajib memperlakukan protokol COVID. Ya, misalnya gini, orang punya hajatan pengantin, dia akan mengajukan rekom keramaian ke saya. Saya tentu akan meminta nanti rekom juga dari rumah sakit terkait kesanggupan dia, tanda tangan dia untuk menyiapkan semua kebutuhan protokol COVID. Misalnya tempat cuci tangan, masker, itu dia harus siapkan. Kalau ada tamunya yang tidak bawa, dia wajib memberikan. Itu, seperti itu. Jadi rekom keramaian akan saya keluarkan apabila rekom dari kesehatan terkait protokol COVID sudah dipenuhi. Itu misalnya dari pengantin. Kemudian acara lain juga sama di bidang pendidikan. Bidang pendidikan berarti yang menyiapkan sekolah. Nah, bahkan mungkin nanti saya akan sampaikan ke Kadis Kesehatan bahwa setiap tempat kayak sekolah tuh wajib ada screening suhu. Jadi anak-anak itu sebelum masuk di screening suhu. Ya, karena salah satu poin penting new normal, apabila ada masyarakat yang sakit, siapapun itu, sakit ringan, batuk, flu, apalagi demam, itu langsung disuruh istirahat di rumah. Kita nggak mau ambil risiko seperti itu. Makanya wajib ada screening untuk tahu itu. Dalam waktu dekat, Pemda akan memperlakukan peraturan baru bagi warga yang tidak menggunakan masker akan dikenakan sanksi. Ya, dan ke depan saya dengar juga dari Pemda lagi menyusun untuk sanksi. Sementara ini kan kita tidak memberikan sanksi. Jadi kalau ada temukan tidak pakai masker, kita bagi masker. Kemudian kita himbau, kita ceramahi seperti itu. Ya, kita semprot hand sanitizer. Tapi kalau untuk ke depan akan ada, mungkin lagi dikaji oleh pemerintah, karena saya baca koran tadi, lagi dikaji dalam masa new normal ini untuk melakukan yang semacam tindakan apa ke masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol COVID. Lebong TV, Mita Nisa melaporkan. Sekian berita hari ini, saya beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.